Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Adri Putra Laksana, NPM 1911030106, semester 4, kelas E, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen konflik untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Aditya Pradito, MPD. Pengertian manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Ciri-ciri terjadinya konflik. Yang pertama, paling tidak ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan. Yang kedua, adanya tindakan yang saling berhadap-hadapan akibat pertentangan. Yang ketiga, saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan. Yang keempat, akibat ketidakseimbangan. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal. Yang kedua, konflik interpersonal. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Yang kelima, konflik antara organisasi. Yang pertama, konflik intrapersonal adalah konflik seseorangan dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin terpenuhi sekaligus. Yang kedua, konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok-kelompok. Hal ini sering kali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe-tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja. Manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. 5. Konflik antara organisasi. Contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Adapun akibat dari konflik, yang pertama akibat negatif. Yang pertama, menghambat komunikasi. Yang kedua, mengganggu keeratan hubungan. Yang ketiga, mengganggu kerjasama. Yang keempat, mengganggu produksi. Yang kelima, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerja. Yang kedua, ada akibat positif. Akibat positif yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan adaptasi. Yang keempat, memunculkan keputusan yang bersifat inovatif. Yang kelima, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.